Khotbah Minggu hari Shalom, ke-166, selamat pagi dan selamat 15 hari Juni Minggu, dan selamat 2025. beribadah Kitab pada Yesaya minggu pasal ini di 61 ayat hari 1 yang sampai 9. Perikop, ke-166, kabar gembira untuk tanggal Sion. 15 Juni tahun 2025. Dan khotbah pada minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop kabar gembira untuk Sion. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengaku bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Khotbah pada
minggu ini. Sekarang kita tetap masuk dalam pedoman selama bulan Juli, yaitu adanya transformasi spiritual dari hidup lama di dalam dosa menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan itu menggambarkan anugerah yang kita terima dari Tuhan, sehingga kita wajib hukumnya menjadi saluran berkat, karena sudah menjadi hidup baru. Itulah penjabaran daripada karakter Allah, bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi dengan kita mengenal Allah melalui ciptaan baru, maka wajib memiliki karakter Allah, yaitu kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mengenal Dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang khotbah ini dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9? Apa kira-kira yang latar belakang daripada timbulnya ayat ini? Nah, kita melihat hal ini merupakan adalah pentingnya dan kekuatan yang mengatakan misi, pembebasan, dan pengharapan bagi umat Tuhan. Jadi timbulnya ayat ini karena bangsa Israel, Yerusalem itu sudah hancur berantakan, runtuh dengan adanya serangan dari Nebukadnezar. Itu karena ketidakyakinan bangsa Israel kepada Tuhan, tidak percaya. Dan makanya Nabi Yeremia sering menangis, merenungi bahwa pesan dia yang disampaikan oleh Tuhan tidak diindahkan bangsa Israel, sehingga terjadilah penghancuran kota Yerusalem. Nah, sekarang karena Yerusalem sudah hancur, ada rencana Tuhan untuk memberikan pembebasan kepada Sion dan untuk membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad, yang sudah lama hancur. Dan dikatakan adalah memperbaharui kota-kota yang sunyi, mungkin penduduknya sudah kosong, ini akan diperbaharui. Dan kalau kita lihat usaha-usaha daripada Raja Kores dan memerintahkan kepada Esra dan juga Nehemia sebagai gubernur Yudea, dan bisa mengembalikan bangsa Israel dari pembuangan Babilonia menjadi di Yerusalem dan Yudea, sehingga mereka bisa merayakan pesta pondok Daud. Itulah latar belakang daripada ayat ini, bahwa adanya penghancuran bangsa Israel, dan di sini Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel. Seperti kita lihat dalam ayat-ayat tersebut, yaitu ayat yang 1 Yesaya, bahwa dia dimasuki oleh roh Allah yang ada padanya, dan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan mengasihi bangsa Israel. Itulah latar belakang daripada ayat ini. Nah, sekarang apa tujuan utama daripada khotbah pasal 61 ayat 1 sampai 9 ini? Tujuan utama adalah untuk menyampaikan pesan pemulihan dan harapan bagi umat Tuhan. Jadi pemulihan dan harapan bagi umat Tuhan, terutama bagi mereka yang mengalami kesengsaraan dan penindasan. Jadi bagi mereka yang sengsara dan tertindas,
bahkan di penjara, akan datang pembebasan dari Tuhan. Dan tujuan utama Tuhan adalah membebaskan mereka. Dan mereka adalah menjadi pelayan Tuhan atau menjadi imam. Ya, dia menjadi pelayan Tuhan untuk dihormati dan dihargai oleh segala bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan mengharapkan memberikan kekayaan yang lebih baik, ya. Dikatakan sebab aku Tuhan, ya, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian Allah dengan kamu. Jadi ada perjanjian yang diikat kepada bangsa Israel, ya. Dan dia memberikan upah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian itu, ya, kalau kita lihat perjanjian baru Allah kepada bangsa Israel. Nah, sehingga dikatakan, ya, tidak perlu lagi orang menasehati seseorang, karena sudah ditanamkan perjanjian baru kepada bangsa Israel. Di mana itu? Kita lihat dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Apa dikatakan? Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi dengan perjanjian baru ini diikat oleh Tuhan bahwa umat Israel adalah umat Tuhan. Dan Allah Israel adalah merupakan Allah satu-satunya dari Israel. Ini di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Dan dalam ayat 34 dikatakan, tidak perlu lagi seseorang menasihati oleh orang lain. Kenalah Tuhan. Tidak perlu. Jadi kalau kita sudah dewasa memang, itu sudah diperjanjikan. Nah, dalam HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, ini sangat jelas ditanamkan pada saat kita pendewasaan iman, yaitu lepas sidi. Ya, di sana ada ayat menjadi pedoman hidup kita yang harus kita pegang setiap kita melangkah. Apapun yang kita jalani, selalu itu kita hafalkan. Dan itu adalah doa kita. Coba, kalau kita setiap melangkah, ayat yang diberikan itu kita katakan setiap kita melangkah kemanapun kita pergi, kita akan aman. Contoh, seperti bagi saya, surat sidi saya adalah Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepada kamu hal-hal yang berguna dan memimpin kamu, membimbing engkau di jalan yang akan kamu tempuh. Nah, dengan demikian kita tidak takut mau kemana pun, menghadapi apapun, sudah tidak perlu takut lagi. Nah, kemudian ini dikuatkan di dalam pernikahan. Ada lagi ayat yang diberikan pada kita dalam pernikahan, dan itulah kata Yesaya, perjanjian baru akan diberikan kepada kita. Itu perjanjian kita dengan Tuhan. Pada saat kita mengadakan pernikahan, seperti saya ada ayat. Jadi katakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ya, hendaknya kita pandangan kita fokus kepada Yesus Kristus sebagai memelihara, merawat dan menyempurnakan iman kita dari awal sampai akhir. Artinya, selama kita hidup, itu pedoman kita. Yesus berada di dalam diri kita. Nah, ini harus. Dan siapa contoh yang kita lihat dengan kekuatan seperti ini? Daud, ya. Coba kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Apa dikatakan? Kebajikan dan kemurahan, ya, mengikuti aku seumur hidup,
seumur hidup, bukan sesaat, ya. Seumur hidup, kebajikan dan kemurahan. Kemudian, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Kenapa saya katakan rumah Tuhan diri sendiri? Karena pada saat Tuhan menciptakan manusia, diambil dari tanah, dibuat gambarnya, dihembuskanlah napas kehidupan di dalam diri kita. Pada saat itulah kita menjadi rumah Tuhan. Kalau diri kita rumah Tuhan, mari kita jaga keyakinan kita, kepercayaan kita. Jangan kita terpengaruh karena jabatan, iman pindah. Karena istri, iman pindah. Karena kekuasaan, iman pindah. Jangan. Ya. Kita boleh dipengaruhi oleh orang lain, tapi ditentukan tidak. Kita dalam situasi apapun. Inilah menjaga integritas kita yang tinggi. Nah, itulah tujuan utama daripada perikop ini, menjaga jati diri kita supaya tetap care kepada Tuhan. Dan itu dikuatkan dengan perjanjian yang ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita, supaya kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita satu-satunya. Nah, kemudian ada lagi, waktu kita pentahbisan, ditahbiskan sebagai hamba Tuhan, ada janji yang harus kita pegang. Dan semua pendeta harus ingat pada saat ditahbiskan dalam hamba Tuhan. Hai, kepada para pendeta, teman-teman sekerja Allah, mari kita care, ya. Jadi bagi yang hamba Tuhan, ada 3 yang harus diingat. Waktu sidi, waktu pemberkatan nikah bagi yang sudah kawin, dan pada saat kita ditahbiskan. Seperti pada saya, ditahbiskan jadi sintua tahun 1992. Apa ayat? Kisah Para Rasul, ya, ayat pasal 5 ayat 29. Apa isinya? Isinya adalah pada saat Petrus dibawa mahkamah agama dan Yohanes, mereka diancam untuk dibunuh dan tidak boleh memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus Kristus, dilarang. Tapi apa jawaban Petrus? Memang dia pernah menyangkal Tuhan, tapi dia juga benar-benar bertanggung jawab setelah diingatkan oleh Yesus 3 kali kepada Petrus supaya gembalakan domba-dombaku. Nah, dengan ini Petrus mengatakan, kami lebih menurut kepada Tuhan daripada manusia. Akhirnya kaum agama tuh marah. Tapi marah karena Petrus, ya, dia dengan Roh Kudus dan juga adalah mengandalkan Tuhan, dia berani mengatakan, kami lebih menurut kepada Tuhan daripada manusia. Dalam bahasa Bataknya adalah ikon oloando iba di debata asa di jolma. Ini yang perlu kita imani dengan sepenuh hati. Jadi kalau kehendak manusia dan kehendak Tuhan itu harus sinkron. Kalau itu tidak sinkron, maka kita pilih kehendak Tuhanlah yang harus kita ikuti. Maka dikatakan ikut oloando iba di debata asa di jolma. Dan dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, tapi berubah dengan budi pekertimu yang sesuai dengan kehendak Allah, supaya kamu bisa menjadi manusia sempurna, tahu hal-hal yang jahat dan yang baik dari Tuhan Allah, sehingga kita menyenangkan hati Allah. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Sekarang kita masuk di dalam pasal yang ketiga. Apa pesan moral daripada Yesaya pasal 61 ayat 1 dengan 9. Pesan moralnya adalah, ya, menekankan tentang pentingnya untuk membawa kabar baik
memberikan penghiburan kepada orang yang berduka dan memulihkan yang patah hati. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi menekankan pentingnya penegasan untuk membawa kabar baik. Artinya tadi yang sudah kita miliki, yang sudah kita perjanjikan dengan Allah, dengan ada ayat-ayat tertentu yang kita pegang, kabar baik, dan itu bisa menjadi pemulihan kepada orang yang berduka dan memulihkan yang patah hati, yang sudah remuk hatinya. Ini bisa merupakan dorongan dan motivasi kepada orang-orang yang berduka dan yang remuk hatinya, supaya menghibur mereka. Inilah pesan moral. Jadi kita bisa menjadi menghibur dan saksi hidup tentang apa yang kita miliki, terutama bagi yang sudah punya usia lanjut 70 tahun ke atas. Sangat banyak pengalaman-pengalaman yang dialami itu dia wariskan kepada generasi muda, terutama orang yang tertekan, yang patah hati, dan yang remuk hatinya. Sehingga tujuan Allah dalam menyelamatkan umatnya serta rencananya untuk memperbaharui dan memberdayakan mereka. Jadi ini identik dengan tujuan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Artinya jangan sampai kita biarkan mereka putus asa atau terbelenggu dengan tantangan-tantangan membebani hidup mereka. Ini adalah masuk daripada karakter Allah adalah kasih. Dalam hal ini Yesaya berbicara tentang kedatangan Mesias yang diurapi untuk melaksanakan misi penyelamatan dan pembebasan. Ini semua adalah menggambarkan kedatangan Mesias sebagai juru selamat dunia. Dialah Raja yang membebaskan sejatinya manusia dari dosa dan hidup baru. Maka dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 adalah transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus dan berusaha menjadi saluran berkat. Itulah pesan moral daripada perikop. Sekarang apa implementasi? Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dilihat dari respon kita. Jadi ini dikaitkan dengan respon kita. Sebagai orang percaya terhadap panggilan untuk membawa kabar baik, memberitakan penghiburan, memulihkan, serta memberdayakan orang-orang di sekitar kita dan yang berhubungan dengan kita. Nah, jadi artinya kita berusaha dengan panggilan dari Tuhan. Karena kita sudah dalam hidup baru, maka wajar memberitakan firman Tuhan. Memberitakan kabar baik kepada orang-orang bahwa juru selamat itu sudah datang dan memang dia adalah bisa menjamin hidup yang kekal. Apa falsafah dasar kita dalam menjalankan tugas kita sebagai implementasi daripada pembebasan tersebut? Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi
Semua yang kita lakukan itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Itulah tadi dikatakan bahwa jadilah menjadi pelayan Tuhan, ya. Dan dikatakan jadi imam Tuhan dalam ayat 6 dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, ya, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan menegakkan diri dengan segala harta benda dari mereka. Jadi dengan disebut sebagai imam Tuhan dan sebagai pelayan Allah akan mendapatkan, ya, harta benda mereka, mendapatkan kekayaan mereka. Dan ini adalah sudah dijanjikan. Dan itulah menjadi firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Jadilah pelayan yang baik, jadilah imam yang baik, yang mengandalkan Tuhan dalam segala tindakan kita. Amin. Tuhan memberkati.